Masih bersama saya Ufolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Ditinggal pemilik mudik berlebaran, sebuah tempat penampungan barang bekas di Balikpapan terbakar. Demi menyelamatkan kepala badut yang terjatuh di sungai, seorang pria di Tenggarong, Kutai Kartanegara tewas tenggelam. Persoalan BBM di Balikpapan yang diduga bercampur benda asing masih berlanjut. Anggota DPD RI Julianus Henok Sumual bertemu langsung dengan manajemen Pertamina di Balikpapan. Itu dilakukan untuk memastikan kualitas dan distribusi BBM di Terminal Bahan Bakar Minyak atau TBBM Pertamina Patraniaga Jumat sore. Hasil dari tinjauan tersebut, Julianus Henok mengaku tidak menemukan keganjilan dalam sistem distribusi BBM mulai dari depot pengisian bahan bakar hingga ke SPBU dan semua tersegel. Tapi hari ini saya memastikan bahwa saya sudah mengunjungi langsung ke ini depot ya namanya, depot Pertamina Kalimantan, ya, di mana saya melihat langsung proses distribusi mulai dari kilang sampai ke tangki Patraniaga yang dikirim ke SPBU. Ya ternyata semua sudah berjalan baik dan ada segelnya. Tadi saya sudah lihat segelnya. Mana contoh segelnya? Ada di bawah contoh segelnya. Tersegel dan indikasi kecurangan di lapangan sangat minim. Nah, Sementara Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Kalimantan, Alexander Susilo menyatakan, Pertamina sudah melakukan prosedur kontrol kualitas hingga uji lab. Itu ia tegaskan untuk menangkis isu bahwa BBM menjadi faktor penyebab rusaknya kendaraan. Lakukan penelusuran seluruh proses QQ kami evaluasi sampai tingkat di SPBU di lapangan, dan bahkan kami juga sudah mulai mendatangi beberapa pelanggan dan bengkel yang terdampak untuk mengetahui sebetulnya problemnya apa. Nah, dari proses quality control sebetulnya kami sudah pastikan sampai di SPBU itu seluruhnya sudah sesuai dengan prosedur dan hasil pengecekan lab pun sudah sesuai. Nah, tinggal mungkin kami lagi melanjutkan Pak untuk mengetahui di mana titik terkontaminasinya produk ini sehingga problem itu terjadi di kendaraan pelanggan. Meski tidak menemukan indikasi keganjilan, namun Pertamina akan terus menyelidiki penyebab mogoknya sejumlah kendaraan usai isi BBM di SPBU. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Meski libur Lebaran telah usai, namun arus penumpang di Bandar Udara Sam Sepinggan Balikpapan Sabtu sore masih ramai. Dari jumlah penumpang ini, sebagian besar diyakini pemudik yang baru mengakhiri liburannya di wilayah Kaltim. Meski cukup padat, namun suasananya tetap berjalan aman dan lancar. Pihak bandara menyatakan terdapat 25 kejadian khusus sepanjang arus mudik dan balik Idul Fitri 1446 Hijriah. Di antara kejadian luar biasa tersebut adalah pengalihan penerbangan atau divert yang disebabkan oleh cuaca buruk. Kemarin pada saat pelaksanaan semuanya dapat berjalan dengan lancar. Terus hal-hal yang kita khawatirkan atau mungkin kita pikirkan ya, khususnya terkait dengan adanya penumpukan penumpang,
kemudian kekreditan, alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan tidak ada penumpukan. Dan kami dari Bandara Sam Sepinggan Balikpapan semuanya sudah kita lakukan antisipasinya. Mulai dari optimalisasi personel yang penempatannya di touch point penumpang yang akan dilalui, kemudian juga dari sisi fasilitas peralatan kita, semuanya kita optimalkan di situ. Dan kita pun juga melibatkan dari pihak eksternal. Untuk kejadian khusus, kita rata-rata itu terkait dengan pesawat divert, ya. Jadi ada technical reason, kemudian ada yang divert. Divert ini lebih kepada faktor cuaca. Ada berapa kejadian, Pak? Untuk total kejadian kurang lebih di 23 kejadian. Dari catatan pihak bandara, sepanjang libur Lebaran tahun ini, sebanyak 374.733 penumpang yang memanfaatkan jasa penerbangan melalui udara. Dari jumlah tersebut, terdapat 3.255 pesawat yang turun dan terbang dari Bandara Sam Sepinggan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Berau kini tengah melakukan persiapan untuk memenuhi fasilitas alat pemadam kebakaran ringan atau APAR di sekolah. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi dampak dan kerugian yang diakibatkan kebakaran. Untuk tahap awal, APAR tersebut akan dibagikan kepada 5 sekolah dasar di beberapa kampung, yakni Kampung Capuak dan Eka Sapta di Kecamatan Talisayan, Kampung Inaran Kecamatan Sambaliung, Kampung Longbeliu Kecamatan Kelai, dan Kampung Tabalar Muara di Kecamatan Tabalar. Kelima sekolah dasar tersebut jadi sasaran karena lokasinya jauh dari pusat kota. Ini ada untuk beberapa sekolah di 5 kampung yang akan kita adakan. Ini adalah untuk menunjang keamanan atau mencegah sekolah agar sekolah tersebut siap apabila terjadi bencana kebakaran di awal atau di dini. Tentu kami nanti pada saat mendistribusikan juga akan melatih penggunaannya. Itu yang akan kami lakukan. Oke, berarti sekolahan Kak, Pak ya? Atau ada sasaran lain kayak RT Pak gitu Pak? Ya, permohonan yang ada sekarang adalah untuk sekolah. Sekolah. Kemudian untuk RT mungkin kami akan pilih penggunaannya untuk apa? Karena yang kami utamakan adalah fasilitas umum. Pemberian dan pembagian APAR tersebut agar pihak sekolah bisa memanfaatkan untuk pencegahan dini jika terjadi kebakaran. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya Selvolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.